untuk dapat ikut eh, untuk dapat hadir pada sharing session kedua kali ini. Nah, pada sharing session kedua kali ini kita akan membahas tentang yang pertama panduan LPDP dan yang kedua adalah esai LPDP. Nanti akan dijelaskan oleh tiga pemateri kita. Yang pertama itu panduan LPDP oleh Kang Fahmi. Lalu yang kedua esai dalam negeri oleh Kang Dimas, dan yang ketiga esai untuk yang luar negeri oleh Teh Lingga. Nah, kita juga akan dipandu dengan moderator kita pada malam hari ini. Mungkin langsung saja saya selaku MC Nice Nurhayati yang juga mentor dari Saung LPDP akan menjelaskan sedikit resume tentang moderator kita pada malam hari ini. Sebentar. Oke. Moderator kita pada malam hari ini akan memandu sharing session kita. Itu ada Teh Kurnia Meshinta Dewi. Beliau adalah lulusan dari Keperawatan Universitas Pajajaran. Nah, saat ini sedang melangsungkan kuliah juga nih. Oke. Pendidikan beliau itu SMA Negeri 1 Purwakarta, lalu ada Universitas Pajajaran, sarjana keperawatan. Yang ketiga terakhir dia Universitas Pajajaran untuk nurse. Nah, mungkin ada segudang pengalaman kerja dan segudang pengalaman dari moderator kita, Teh Medeu. Panggilannya Teh Medeu ya. Kita tahunya Teh Medeu. Ini ada pernah jadi final project research, asisten mentor, perawat pelaksana, dan asisten dosen juga nih di Wakil Dekan Fakultas Keperawatan Unpad. Dan berbagai juga pengalaman organisasi yang mungkin bisa teman-teman lihat. Tentunya banyak banget insight yang akan diberikan oleh Teh Medeu pada malam hari ini selaku moderator kita. Nah, mungkin bisa langsung saja saya serahkan kepada moderator untuk memimpin sharing session kita dengan ketiga pemateri yang luar biasa pada malam hari ini. Ada Teh Medeu, saya selama ini menyerahkan kendali acara pada hari ini. Terima kasih. Baik, sama-sama. Hatur nuhun ya Teh Nice atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli kampak. Kurang kompak. Sekali lagi ya teman-teman jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangkaian kegiatan Saung LPDP sharing session yang kedua. Ada yang tahu teman-teman tentang apa? Ada yang berani menjawab? Tentang apa kali ini? Sudah panduan dan esai. Tentang panduan esai. Oke, betul sekali ya, panduan dan esai LPDP 2023. Nah, teman-teman tak kenal maka ta'aruf ya. Meskipun tadi udah dikenalin sama Teh Nice, tapi aku mau kenalan secara intens sama teman-teman. Nama aku Kurnia Medeu, teman-teman boleh panggil aku Medeu. Aku sekarang lagi menempuh pendidikan Magister Keperawatan Anak di Unpad. Alhamdulillah lagi semester 2. Doakan mudah-mudahan lulus di semester 3. Amin. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan basmalah ya teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang mengatakan bahwa masa depan itu milik
mereka yang mau mewujudkan mimpi-mimpinya. Jadi buat teman-teman yang mempunyai mimpi, inilah saatnya untuk teman-teman action, untuk teman-teman menunjukkan kepada dunia bahwa teman-teman mampu gitu. Nah, untuk bisa kita paham terkait materi yang disampaikan pada malam hari ini, aku ingin teman-teman semuanya kumpulkan niat, hadirkan diri sekarang di hadapan laptop, yang masih hatinya berkelana kemana-mana, yang masih pikirannya memikirkan banyak hal, boleh fokus dulu di sini teman-teman. Selama 2 jam ke depan kita akan membahas terkait kupas tuntas panduan dan esai LPDP. Nah, sebelum saya materi yang pertama, saya akan memanggil pembicara, membacakan CV pembicara. Yang pertama, beliau adalah pembicara yang luar biasa ya teman-teman. Ada Kak Fahmi Nugraha, di mana beliau akan sharing terkait panduan LPDP 2023. Nah, CV-nya Kak Fahmi ini adalah professional teacher teman-teman, dan di sini pengalamannya yaitu di Sekolah Kuntum Cemerlang Bandung. Next Kak, belajar mengajar tentang geografi dan history. Nah, di sini juga experience-nya PT Forex IMF Bandung. Kemudian untuk education-nya, beliau alumnus dari Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini Social Studies Education. Kemudian untuk skills-nya ada leadership, time management, team management, problem solver. Kemudian next. Oke, untuk publication-nya membangun kecerdasan ekologis hemat kertas melalui teknik hit and run berbasis aplikasi barcode generator dan pembelajaran IPS. Luar biasa sekali ya teman-teman, sangat menginovasi. Next, udah ya? Iya, itulah pemateri kita yang pertama pada malam hari ini yang akan membahas terkait bedah panduan LPDP 2023. Teman-teman ready semuanya? Ready teh. Ready. Baik. Sip, mantap. Yang bisa on cam, boleh on cam ya, biar semakin semangat. Gaskeun yuk, mangga Kak Fahmi. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya ya. Kemudian juga saya terima kasih kepada Tekni C yang sudah memandu acara, Teh Medew yang sudah memoderatori acara hari ini. Saya juga ucapkan selamat datang gitu ya, selamat bergabung kepada teman-teman. Saya mau memastikan dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas. Jelas. Jelas ya, tapi ini Sangat jelas. iya, suaranya cukup jelas saya rasa, tapi kameranya agak sedikit ada trouble gitu ya, daripada kedap-kedip kayak lampu di beca di Pangandaran ya. Lebih baik saya off cam dulu ya, biar fokus ke suara saya saja gitu. Biar ini sharing session semi podcast gitu ya. Oke, teman-teman, sebelum memulai untuk sharing session kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Meskipun tadi sudah dijelaskan ya, nama saya Fahmi Nugraha Herianto. Saya adalah alumni dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi pendidikan IPS. 3 tahun terakhir saya memiliki kesibukan atau berprofesi sebagai guru full time di salah satu sekolah swasta di Kota Bandung. Dan saya adalah mentee dari Saung LPDP pada tahun 2022 di batch kedua. Kemudian alhamdulillah saya lolos LPDP di tahun 2022, batch kedua juga begitu ya, sehingga saya sekarang berkesempatan menjadi salah satu mentor juga di Saung LPDP. Sebelum memulai, saya ingin teman-teman di sini yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan hal yang sama sebagai awardee LPDP, yakinkan diri kalian bahwa manifesting gitu ya kalau istilah sekarang, bahwa suatu saat mungkin di tahun ini atau bahkan tahun depan kalian bisa di posisi kami saat ini, menjadi mentor dan sharing bagaimana cara kami untuk mendapatkan beasiswa LPDP gitu ya. Karena harapan kami semua di sini sama, harapan kita di sini semua sama, yaitu untuk menjadi seorang awardee dari LPDP, gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita rencanakan,
apa yang kita persiapkan dan apa yang kita perjuangkan akan membuahkan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, ini saya akan disclaimer terlebih dahulu. PowerPoint atau salindia yang saya buat adalah bersumber dari web resmi LPDP, ya. Kemudian juga bersumber dari materi sosialisasi LPDP tahun 2023. Karena perlu diketahui, LPDP tahun 2023 ini memiliki beberapa perbedaan kategori beasiswa yang ditawarkan, gitu ya. Boleh dilanjut, Teteh? Nah, pada pembukaan LPDP tahun 2023 ini yang diselenggarakan 2 batch ya. Batch pertama bulan Januari ini sudah dibuka sejak tanggal 25, kemudian nanti akan dibuka kalau tidak salah bulan Juni ya, karena pengumuman di bulan Mei yang periode pertama ini. Beasiswa yang ditawarkan adalah 3 secara umum, yaitu beasiswa afirmasi, beasiswa targeted, dan beasiswa umum. Dan beasiswa afirmasi itu meliputi beasiswa putra-putri Papua, beasiswa daerah afirmasi, beasiswa prasejahtera, kemudian beasiswa penyandang disabilitas. Sedangkan beasiswa targeted itu adalah 2 ya, ada yang di bidang atau sektor publik, yang kedua adalah di sektor industri. Di sektor publik itu ini kategori baru ya tahun 2023 ini, yaitu dokter spesialis, subspesialis, fellowship, itu typological error ya. Kemudian beasiswa doktor praktisi, beasiswa PNS, TNI, dan Polri, kemudian beasiswa pendidikan kader ulama. Siapa yang bilang ininya tadi nggak diplastikin? Selanjutnya, Siapa itu yang ada penguatan sektor industri, yakni beasiswa kewirausahaan, beasiswa kerjasama bidang metalurgi dan sains material yang bentuknya co-funding, kemudian beasiswa kerjasama LPDP dengan Dikti, dan beasiswa umum diantaranya adalah beasiswa reguler, PTUD, Perguruan Tinggi Utama Dunia, dan beasiswa parsial. Nah, beasiswa parsial ini atau kita kenal juga dengan co-funding ya. Jadi, nanti kita lihat skema pembiayaannya. Boleh dilanjut? Sebelum saya melanjutkan kembali salindia yang saya bagikan, perlu diketahui bahwa di website resmi LPDP itu sudah memberikan keterangan yang cukup jelas gitu ya tentang buklet, kemudian juga timeline atau lini masa beasiswa, kemudian juga daftar perguruan tinggi di setiap kategori beasiswa, kemudian juga dokumen apa saja yang harus disiapkan. Nah, kami di sini kita akan sama-sama sharing, misalkan surat rekomendasi itu maksudnya seperti apa sih, kemudian juga apa sih maksudnya LOA unconditional, bedanya dengan conditional itu apa, begitu ya. Nah, ini adalah alur pendaftaran atau tahapan seleksi beasiswa. Dimulai dari pendaftaran beasiswa, teman-teman tentu harus membuat akun beasiswa terlebih dahulu di laman beasiswa.lpdp.kemenke.go.id. Setelah memiliki akun, ya pastikan teman-teman ingat alamat email dan password yang digunakan dalam akun LPDP, begitu ya, sehingga nanti tidak akan ada masalah-masalah lain. Tetapi jika memang lupa, bisa dibantu oleh tiket bantuan atau kita sering menyebutnya dengan tikban. Ini adalah tahapan seleksi. Yang pertama dimulai dari seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini adalah seleksi berupa review dokumen-dokumen yang teman-teman unggah. Di antaranya adalah contohnya KTP, kartu keluarga, ijazah S1 atau S2 bagi yang melanjutkan ke doktoral, kemudian transkrip nilai SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, kemudian juga surat rekomendasi, surat keterangan A, surat keterangan B, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini kalau kita lihat ada 2 alur begitu ya, ada yang alur belum memiliki LOA atau letter of acceptance, kemudian yang kedua adalah sudah memiliki letter of acceptance. Bagi teman-teman yang belum memiliki letter of acceptance, karena LPDP mengakomodir teman-teman yang mendaftar LPDP terlebih dahulu, kemudian mengupayakan mendapatkan LOA. Kurang lebih waktu yang diberikan oleh LPDP untuk teman-teman mendapatkan LOA itu kurang lebih 18 bulan sejak dinyatakan sebagai calon penerima beasiswa.
Nah, jika teman-teman belum memiliki LOA, maka teman-teman harus berjuang di tahap berikutnya jika lolos dinyatakan pada seleksi administrasi, yaitu seleksi bakat skolastik. Seleksi bakat skolastik ini adalah tes berupa tes bakat skolastik ya, mirip tes potensi akademik, berupa ada soal-soal numerik, kemudian juga verbal, nominal, kemudian juga bentuk soal lainnya. Ada 4 bentuk soal ya. Nah, jika teman-teman dinyatakan lolos dalam seleksi substansi, maka teman-teman akan melaju ke tahap berikutnya, yaitu untuk seleksi substansi. Seleksi substansi ini dikenal juga dengan wawancara, begitu ya, interview dengan interviewer dari LPDP. Nah, jika teman-teman memiliki LOA, baik universitas dalam negeri maupun luar negeri, maka teman-teman punya mungkin bisa dibilang salah satu kemudahan ya, yaitu untuk melewati satu tahapan seleksi, yaitu seleksi bakat skolastik. Ini tergantung kepada strategi teman-teman ya. Apakah teman-teman akan mengejar LPDP-nya dulu, baru mengejar LOA, ataupun sebaliknya. Nah, jika teman-teman sudah melaksanakan seleksi substansi dan dinyatakan lolos, nanti akan diumumkan sebagai calon penerima beasiswa. Mudah-mudahan kita semua dapat lolos begitu ya sebagai penerima beasiswa LPDP tahun 2023 ini, baik di tahap 1 ini dan tahap kedua. Boleh dilanjut, Teh? Nah, yang pertama yaitu adalah program afirmasi. Boleh dilanjut lagi. Program afirmasi ini terdiri dari beasiswa putra-putri Papua, kemudian juga daerah afirmasi, prasejahtera, dan penyandang disabilitas. Yang pertama adalah putra-putri Papua. Beasiswa ini dikhususkan bagi teman-teman kita yang berasal dari wilayah atau daerah Papua yang dibuktikan dengan bermarga asli Papua gitu ya, atau orang asli Papua, yaitu orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua, kemudian orang tua, ibu kandung asli Papua, dan juga bapak asli Papua, gitu ya. Nah, secara umum, masih yang Papua Teh, secara umum kalau untuk berkas-berkasnya kurang lebih sama ya, seperti ijazah, transkrip, KTP, maka di sini kita akan membahas dokumen khusus setiap kategori beasiswa yang ditawarkan oleh LPDP. Pada beasiswa putra-putri Papua ini tidak ada persyaratan minimal syarat bahasa seperti misalkan TOEFL, IELTS, Duolingo, kemudian juga sertifikat bahasa asing lainnya, kemudian juga tidak ada minimal IPK, dan yang menjadi dokumen khusus di sini adalah mengisi surat pernyataan menyatakan bahwa pendaftar adalah orang asli Papua. Kemudian yang kedua, kartu keluarga dan KTP. Yang ketiga adalah bertempat tinggal di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Ini adalah provinsi pemekaran baru ya di tahun 2022. Kemudian menamatkan pendidikan dasar dan atau menengah dibuktikan dengan ijazah dari Provinsi Papua, Papua Barat, dan 4 provinsi baru yang hasil pemekaran. Boleh dilanjut lagi. Waktunya cukup terbatas ya, jadi nanti mungkin kita akan lebih sharing di sesi tanya jawab. Di sini kita akan cukup cepat karena sebetulnya sudah cukup lengkap juga di buklet pendaftaran. Kemudian daerah afirmasi. Kalau tadi putra-putri Papua itu adalah untuk orang asli Papua, kalau afirmasi itu adalah untuk orang yang menamatkan pendidikan dasar dan atau menengah dari salah satu 96 daerah afirmasi dan bertempat tinggal di daerah afirmasi. Dinyatakan sebagai orang yang tinggal di daerah afirmasi jika sudah tinggal selama berturut-turut minimal 10 tahun dari 96 kota kabupaten yang ditentukan oleh LPDP gitu ya. Adapun ini ada usia maksimal pendaftar bagi magister dan doktoral. Kemudian syarat bahasa yang ditawarkan untuk dalam negeri dan luar negeri di jenjang magister ataupun doktoral ya. Di sini ada TOEFL ITP, kemudian TOEFL IBT, PTE akademik, IELTS, kemudian Duolingo, dan
TOEP ya. Gimana itu bacanya? TOEP. Kemudian lanjut syarat IPK, indeks prestasi kumulatif, yaitu magister minimal 2,5 dan doktoral itu 3,0. Dokumen khusus yang menjadi poin dari beasiswa daerah afirmasi adalah KTP, kemudian yang kedua adalah ijazah SD, SMP, SMA atau surat keterangan bahwa pendaftar telah tinggal sekurang-kurangnya 10 tahun dan saat mendaftar masih menetap dari lurah, kepala desa, atau pejabat berwenang. Boleh dilanjut? Kemudian ini adalah daerah-daerah yang dinyatakan sebagai daerah afirmasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang daerah tertinggal tahun 2020-2024. Boleh dilanjut? Ini kota, kabupaten berdasarkan provinsinya, dari mulai Provinsi Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Sebelum kita lanjut, apakah di sini ada calon pendaftar yang berasal dari daerah afirmasi? Boleh raise hand, menggunakan fitur raise hand. Belum ya? Boleh dilanjut lagi teknik C. Nah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kemudian ada Teh Indah ya, yang dari daerah afirmasi. Oke, terima kasih konfirmasinya Teh Indah. Boleh dilanjut lagi. Kemudian Provinsi Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara dengan kota kabupaten yang termasuk di dalamnya begitu ya. Papua Barat, Papua, Papua Pegunungan, boleh dilanjut. Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya. Ya, ini adalah provinsi pemekaran terbaru. Jadi meskipun provinsi ini baru pemekaran wilayah, tetapi sudah diakomodir oleh LPDP sebagai daerah yang termasuk ke dalam daerah afirmasi. Sebelumnya itu ada 11 provinsi, tapi ditambah dengan 4 provinsi baru, maka totalnya ada di 15 provinsi ya yang dinyatakan sebagai daerah afirmasi LPDP tahun 2023. Boleh dilanjut lagi Teh? Iya, beasiswa prasejahtera. Beasiswa prasejahtera ini adalah salah satu beasiswa yang ditawarkan oleh LPDP pada kategori afirmasi ya. Siapa yang dinyatakan beasiswa prasejahtera itu? Apakah harus kita sebagai calon penerima beasiswanya dinyatakan sebagai penerima bantuan? Tidak ya, tetapi boleh orang tua, boleh kakak kandung, atau boleh adik kandung kita yang dinyatakan sebagai penerima PKH. PKH itu adalah program keluarga harapan ya, yang bentuknya adalah bantuan dari pemerintah berupa dana atau uang. Kemudian BNPT, BNPT merupakan bantuan pangan non tunai. BNPT ini kalau tidak salah, boleh dikonfirmasi lagi, adalah bantuan ketika kemarin COVID-19 ya. Jadi bagi keluarga Akang Teteh atau kakak-kakak di sini yang kemarin menerima bantuan, itu Anda berhak mendaftar jalur prasejahtera. Kemudian BST, bantuan sosial tunai. Ini juga salah satu listnya adalah penerima bantuan ketika COVID-19 kemarin ya, dan PBI. PBI ini adalah penerima bantuan iuran dari Jaminan Kesehatan Nasional atau KIS ya, Kartu Indonesia Sehat. Nah, jangan malu menurut saya ya, jangan malu, jangan gengsi bahwa kalau saya daftar melalui program prasejahtera berarti saya dinyatakan miskin atau seperti apa. Menurut saya, jika memang peluang itu lebih besar, kenapa tidak dimanfaatkan gitu ya? Kenapa? Karena setiap kategori beasiswa itu memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Seperti misalnya TOEFL IBT dalam negeri reguler dengan TOEFL IBT dalam negeri prasejahtera ini berbeda. Boleh diperhatikan di syarat bahasa. Di sini untuk magister dalam negeri TOEFL IBT itu 33, sedangkan nanti kita lihat di beasiswa reguler itu 61 dan 80 di magister luar negeri, sehingga manfaatkan gitu ya persyaratan-persyaratan khusus
yang disediakan oleh LPDP. Karena saya yakin LPDP membuat persyaratan yang ditentukan untuk berbagai jenis kategori beasiswa itu tidak sembarangan ya, tapi melihat bagaimana potensi, kemudian juga kemampuan dan kompetensi dari setiap calon pendaftar beasiswa. Kemudian di sini syarat IPK untuk jenjang magister adalah 3,00 dan proses tahapan seleksinya sama, yaitu seleksi administrasi, tes bakat skolastik, kemudian substansi. Kemudian dokumen khusus yang perlu digarisbawahi di sini adalah kartu keluarga dan KTP. Kemudian yang kedua adalah screenshot atau tangkapan layar yang membuktikan bahwa orang tua, kakak, adik, atau teman-teman adalah seorang penerima bantuan yang tadi, PKH, BNPT, PBI, BST, ya, yang bisa dicek melalui laman cekbansos.kemensos.go.id. Nanti di sana akan ketahuan ya periode penerima bantuannya, tahun penerima bantuannya, kemudian juga kategori bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga kakak-kakak di sini. Nah, itu nanti di screenshot, kemudian dijadikan file PDF biasanya, karena biasanya dokumen atau berkas yang diminta untuk diunggah adalah format PDF. Boleh dilanjut? Suara saya segini apakah terlalu cepat penjelasannya? Atau sudah cukup? Sudah cukup, Kak. Sudah cukup ya? Oke, terima kasih konfirmasinya Kak Beatrice. Selanjutnya, di kategori beasiswa, afirmasi itu salah satunya adalah penyandang disabilitas. Kakak-kakak atau akang teteh yang calon penerima beasiswa, calon pendaftar di sini, termasuk diantaranya adalah disabilitas fisik, disabilitas intelijensia, disabilitas mental, disabilitas sensorik, dan disabilitas ganda. Adapun ini adalah usia yang dipersyaratkan maksimal untuk pendaftar jenjang magister dan jenjang doktoral. Kemudian syarat bahasa. Syarat bahasa itu tentu berbeda ya dengan magister dan doktoral, baik dalam negeri maupun luar negeri. Seperti misalnya untuk magister dalam negeri, syarat bahasa yang diminta skor minimalnya adalah TOEFL ITP 400, sedangkan kalau yang luar negeri itu 500. TOEFL IBT minimal skornya adalah 33, sedangkan TOEFL IBT untuk luar negeri itu 61 dan seterusnya. Kemudian syarat IPK itu 2,5 untuk jenjang magister dan 3,00 untuk doktor. Yang menjadi syarat khusus atau dokumen khusus bagi kategori beasiswa ini adalah surat keterangan disabilitas dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas dengan format yang disediakan oleh LPDP. Nah, ini pun surat keterangan atau surat rekomendasi itu biasanya LPDP juga memberikan format yang disediakan pada buklet pendaftaran. Jadi bagi kakak-kakak di sini, calon pendaftar beasiswa, jika masih bingung gitu ya nanti di mana ya saya bisa mendapatkan format atau template dari rekomendasi. Nah, biasanya LPDP ada menyediakan contohnya. Jadi tinggal di-download atau nanti diduplikasi. Boleh dilanjut? Selanjutnya program targeted. Program targeted ini diperuntukkan diantaranya untuk ASN ya, atau aparatur sipil negara, PNS, TNI, dan Polri. Berasal dari PNS, TNI, Polri, kemudian juga di sini dinyatakan pendaftar yang merupakan lulusan sekolah kedinasan yang belum diangkat menjadi CPNS diperbolehkan mendaftar dengan mengunggah surat keterangan dari kementerian atau lembaga yang menaungi sekolah tersebut. Contohnya mungkin IPDN, ya, STIS, kemudian juga PKN STAN, dan sekolah-sekolah kedinasan lain. Kemudian di persyaratan berikutnya adalah apabila pendaftar mengundurkan diri sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri setelah ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa atau penerima beasiswa LPDP, maka beasiswa dihentikan. Ya, ini nanti akan berkaitan dengan sanksi
yang akan didapatkan oleh calon penerima beasiswa, dan bahkan alumni yang melanggar ketentuan dari LPDP. Kemudian ada usia yang dipersyaratkan, kemudian syarat bahasa. Nah, boleh diperhatikan, syarat minimal skor yang perlu diraih teman-teman jika berasal dari kategori ini untuk magister dalam negeri adalah TOEFL ITP 500, kemudian juga TOEFL IBT 61, sedangkan kalau untuk magister luar negeri TOEFL IBT 80 ya, di sini tidak diberlakukan TOEFL ITP. Jadi bagi teman-teman yang akan mendaftar dari akan ke luar negeri, jadi harus mempersiapkan TOEFL IBT. Kemudian dokumen khusus dari kategori ini adalah surat rekomendasi atau usulan dari pejabat setingkat eselon 2. Eselon 2 itu diantaranya adalah kepala bidang gitu ya, tipe kurang G. Lanjut Teh. Bidang kewirausahaan. Kewirausahaan ini adalah untuk sasarannya seorang pengusaha atau bahkan yang akan memulai usaha. Ini nanti akan dibuka pendaftarannya itu secara khusus ya, khususnya untuk kewirausahaan dan juga kader ulama. Kemudian dokumen khususnya adalah memiliki usaha, kemudian juga proposal usaha, kemudian juga surat rekomendasi dari rektor atau dekan dari kampus yang akan menjadi tempat mengabdi pasca lulus studi. Lanjut lagi, saya agak cepat ya waktunya karena terbatas. Nah, ini adalah kader ulama. Kader ulama itu pendaftarannya tidak khusus begitu ya, ada waktu alokasi khusus karena universitas yang dituju atau universitas tujuan pun khusus, yaitu Institut PTIQ Jakarta. Kemudian program studi tujuan beasiswa pendidikan kader ulama, program magister maupun doktor adalah ilmu Al-Quran dan tafsir. Boleh dilanjutkan lagi? Nah, ini yang saya rasa akan menjadi sebagian besar dari Akang Teteh atau kakak-kakak yang akan mendaftar LPDP adalah jalur umum atau program umum. Beasiswa reguler. Di sini sasarannya adalah seluruh WNI yang sudah menyelesaikan jenjang D4, ya, jadi tidak harus selalu dari S1, tapi juga bisa dari D4. Atau jenjang S1 dan jenjang pendidikan S2 bagi yang akan melanjutkan ke doktoral. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah syarat bahasa atau sertifikat bahasa asing. Untuk magister dalam negeri itu TOEFL ITP minimal 500, TOEFL IBT 61, PTI akademik 50, dan IELTS 6.0. Biasanya ada syarat minimal dari setiap kompetensi. Di antaranya adalah speaking, writing, listening, dan reading ya, yang biasanya setiap setiap kompetensinya itu ada syarat minimal, biasanya 6,0 atau 6,5. Kemudian untuk magister dalam luar negeri itu TOEFL IBT-nya 80 ya. Lanjut, kemudian program perguruan tinggi utama dunia. Sasaran pendaftarnya adalah bagi teman-teman yang sudah memiliki LOA unconditional dari perguruan tinggi yang ada dalam daftar perguruan tinggi utama dunia. Jadi nanti teman-teman boleh lihat setelah ini ada daftar universitas yang dinyatakan atau termasuk ke dalam universitas perguruan tinggi dunia ya, seperti Stanford, Harvard, dan lain sebagainya. Kemudian syarat minimal bahasa asingnya adalah TOEFL IBT 80 untuk magister, 95 untuk doktoral, PTI akademik 58 untuk dalam negeri, sedangkan untuk luar negeri 65, IELTS 6,5 untuk dalam negeri, dan 7,0 untuk doktoral luar negeri. Syarat IPK di sini tidak ada dipersyaratkan minimal ya, karena mungkin ada privilege gitu ya. Jadi mungkin diyakini bahwa teman-teman yang sudah menerima LOA unconditional dari perguruan tinggi utama dunia itu sudah tidak perlu tidak perlu memiliki minimal IPK. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah perguruan tinggi yang dinyatakan sebagai perguruan tinggi utama dunia. Di antaranya adalah Columbia University, Harvard, kemudian juga Imperial College London, kemudian University of Oxford, University of Toronto, Peking, dan boleh dilanjut.
Apakah masih ada? Nah, itu. Satu lagi ini adalah beasiswa parsial. Beasiswa parsial ini adalah beasiswa terbaru, salah satunya ya, selain doktor, spesialis, dan subspesialis. Beasiswa parsial ini adalah seluruh WNI yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan D4 atau S1 atau jenjang pendidikan S2 untuk yang melanjutkan ke doktoral. Syarat kontribusinya adalah lebih cepat dari syarat umum. Untuk teman-teman yang jalur umum, itu kita harus berkontribusi atau kembali ke Indonesia dan mengabdi selama 2N+1. Jadi kalau teman-teman magisternya 2 tahun, plus 1 berarti 5 tahun. Ya. Tetapi kalau yang parsial ini menjadi N+1 atau lebih singkat, kurang lebih 3 tahun. Kemudian, sharing cost. Jadi dana pendidikan ditanggung LPDP, kemudian juga dana pendukung ditanggung peserta atau sebaliknya. Karena kan di dalam LPDP ini pendanaannya ada dana pendidikan, dana pendukung, kemudian juga ada dana transportasi, dan dana pendukung lainnya ya, tesis, riset, lomba, dana buku, kemudian juga living allowance, dan segala macam. Kemudian dokumen khusus dari kategori beasiswa parsial ini adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM bahwa dana yang berasal dari individu atau peserta tidak bersumber dari APBN atau APBD. Kemudian selanjutnya tahapan seleksi seperti beasiswa yang lainnya yaitu terdiri dari seleksi administrasi, tes bakat skolastik, dan substansi. Boleh dilanjut lagi, Teh? Nah, ini adalah sanksi. Dimulai dari seleksi administrasi hingga ke seleksi-seleksi berikutnya, gitu ya. LPDP tentu akan memberikan sanksi kepada calon pendaftar beasiswa yang melakukan kecurangan. Seperti apa? Seperti misalnya sertifikat TOEFL palsu, sertifikat ijazah palsu mungkin gitu ya, atau membesarkan IPK jadi 4,2 misalkan ya kalau ada. Kemudian juga joki mungkin ya kalau ada joki TOEFL, joki IELTS, karena setahu saya sertifikat bahasa asing itu kan ada yang home edition, ada yang bisa langsung tes di tempat lembaga tes dan lain sebagainya. Itu akan ditindak tegas ya, dimulai dari sanksi administrasi ringan berupa surat peringatan atau SP 123, kemudian juga sanksi administratif berupa penundaan pembayaran studi, penyesuaian pembayaran dana studi, dan atau pengembalian pembayaran untuk komponen tertentu dari dana studi. Jadi kalau misalkan dinyatakan berat, selain diberhentikan, mungkin nanti mudah-mudahan tidak ada gitu ya di antara kita, harus mengembalikan dana yang diberikan oleh LPDP, gitu ya, sepemahaman saya. Kemudian setelah sanksi administrasi berat, yaitu pemberhentian sebagai penerima beasiswa tanpa pengembalian dana studi yang telah diterima. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberhentian dengan kewajiban mengembalikan dana studi yang telah diterima. Kemudian yang ketiga adalah pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang. Jadi bagi pelanggar atau pelanggar sanksi berat, administrasi berat itu akan di blacklist oleh tim penyeleksi LPDP di tahun-tahun berikutnya. Maka ikuti panduan sesuai dengan ditentukan oleh LPDP gitu ya. Kalau memang sekiranya, saya yakin karena kita adalah negara Indonesia yang bahasa penutur aslinya adalah bahasa Indonesia atau bahkan bahasa daerah, bahasa Inggris bagi sebagian kita tentu bukan bahasa yang mudah atau bukan bahasa sehari-hari. Maka untuk mendapatkan sertifikat bahasa asing tersebut, kita perlu usaha yang cukup besar gitu ya. Maka optimalkanlah apa yang bisa kita optimalkan. Izin mengingatkan waktunya 4 menit lagi ya. Baik, terima kasih TMD. Selanjutnya. Oh, sudah ternyata. Gitu ya. Jadi itu teman-teman yang saya dapat di sini, saya menyentumkan bahwa sekali lagi Salindia ini saya dapat dari web resmi LPDP dan Salindia materi sosialisasi LPDP, karena kemarin sebelum dibuka pendaftaran LPDP itu mengadakan sosialisasi secara daring maupun luring ya.
di berbagai universitas di Indonesia. Sejauh ini mungkin itu saja yang bisa Fahmi sharing, yang bisa Fahmi bagikan ke teman-teman sekalian terkait dengan panduan yang bisa kita akses bersama juga di halaman resmi web LPDP. Selanjutnya mungkin boleh dibantu sama Teh Medeo. Barangkali ada teman-teman yang ingin diskusi dan bertanya terkait apa yang sudah tadi dibaca dan dibagikan ke teman-teman sekalian. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman semua materinya. Sangat memberikan penjelasan gitu bagi kita semuanya teman-teman. Mungkin ada beberapa tips yang harus kita wanti-wanti gitu ya dari awal, bahwa teman-teman mempersiapkan file yang khusus gitu ya teman-teman. Gitu. Ini mohon maaf ya, jaringan di saya agak kurang bagus, tapi mungkin semoga pesannya tersampaikan. Masih jelas ya kalau suaranya? Masih jelas, Teh. Jelas. Oke, jadi bikin folder khusus di laptop. Oke, kita batasi dulu dari 3 penanya ya teman-teman semuanya. Yang pertama ada Kak Ajeng Nadia. Boleh Kak Ajeng on cam dan on mic-nya. Silahkan. Assalamualaikum, selamat malam. Kakak izin off cam boleh nggak? Soalnya jaringannya jelek banget. Oh, nggak boleh. Boleh, Mangga. Oh, boleh sih. Kaget. Ya, terima kasih ya Kak atas waktunya. Kak, aku izin bertanya mengenai yang LOE itu. Aku tadi masih kurang ngerti Kak Fahmi. Kira-kira itu maksudnya gimana ya? Kan tadi tuh kata Kak Fahmi kita bisa milih antara kita mau nerima LPDP-nya dulu, keterima LPDP dulu baru kita nanti dapat LOE katanya, atau enggak kita LOE-nya dulu baru mungkin nanti daftar LPDP. Itu maksudnya gimana Kak? Sama tadi tuh katanya kan ada waktu berapa, 18 bulan? Kalau nggak salah aku lupa. Nah itu maksudnya waktunya untuk apa Kak? Gitu Oke, baik. Kak. Teh Medeo, teknisnya apakah satu persatu atau ditampung dulu? Boleh ditampung dulu, Kak. Oke, baik. Oke. Terima kasih Eh, Kak. iya, siap sama-sama Kak Ajeng ya. Ini yang mana sih? Ya, kemudian kepada penanya yang kedua ada Kak Kamila Shiba. Silahkan. Selamat malam, Akang dan Teteh semua. Terima kasih untuk waktunya. Izin konfirmasi, suara saya terdengar? Terdengar, Teh Kamila. Oke. Kang, aku mau nanya, itu tuh tadi kan ada ya di bagian, ada yang beasiswa kerjasama LPDP, Dikti, sama Stunet ya? Stunet itu kalau nggak salah yang Belanda bukan ya, Kang? Iya, boleh dilanjut dulu Teh pertanyaannya. Iya, jadi kalau misalkan aku mau ambil yang university yang di sana, apakah aku ambil yang beasiswa kerjasama ini atau yang reguler? Mungkin itu dulu Kang pertanyaannya. Makasih. Oke, terima kasih Kak Kamila Shiba atas pertanyaannya. Kepada yang ketiga ada Kak Ayu. Silahkan Kak Ayu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mas, izin bertanya. Jadi kan tadi diterangkan di pendaftaran beasiswa itu ada yang namanya belum punya LOA dan sudah punya LOA. Menurut pandangannya Kak Fahmi sendiri nih, lebih enakan mana? Kita berjuang dulu untuk memperoleh LOA-nya atau bareng-bareng atau gimana baiknya? Mohon pencerahannya. Terima kasih.
Baik, sama-sama Kak Ayu. Teman-teman kita di batas dulu untuk 3 penanya ya. Kita berikan waktu untuk Kak Fahmi menjawab 3 pertanyaan yang sebelumnya ya. Mangga Kak Fahmi mau dijawab yang mana dulu boleh? Oke, baik teman-teman, izinkan saya menjawab begitu ya. Mudah-mudahan jawaban saya bisa sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nanti apabila ada yang kurang, boleh di cross check dan dibantu sama teman-teman yang lain karena saya pun di sini sama-sama wordy begitu ya. Bahkan saya belum memulai kuliahnya. Kemudian yang pertama pertanyaan dari siapa ya tadi, maaf, Kamila ya. Kamila Shiba. Betul. Yang pertama tentang LOA conditional dan unconditional. Sebelumnya saya izin off cam karena sinyalnya kurang memadai. Berkaitan dengan LOA atau letter of acceptance itu bukan biasanya akan diberikan oleh perguruan tinggi baik dalam negeri maupun di luar negeri jika kita memang mendaftar ke perguruan tinggi tersebut dan dinyatakan diterima. Tentunya dengan persyaratan yang berbeda-beda setiap universitasnya, setiap negaranya, dan jenjang kuliahnya begitu ya, magister atau doktor. Nah, tadi saya menjelaskan bahwa bagi teman-teman yang belum memiliki LOA, artinya teman-teman mendaftar beasiswa LPDP dengan jalur tanpa LOA, ya. Kemudian nanti teman-teman, sepengalaman saya akan diberikan opsi untuk memilih 3 universitas dengan 3 program studi yang berbeda setiap atau juga sama setiap perguruan tingginya. Kalau Akang Teteh di sini memilih dalam negeri, berarti 3-tiganya hanya dalam negeri. Atau kalau Akang Teteh memilih luar negeri, berarti 3 universitas yang dipilih adalah 3 universitas di luar negeri. Nah, kemudian jika Akang Teteh terpilih lolos begitu ya, seleksi administrasi lolos, seleksi substansi lolos, atau sebelumnya tes bakat skolastik dulu ya, lolos, dan dinyatakan sebagai CPB atau calon penerima beasiswa, maka Akang Teteh atau kakak-kakak di sini harus mendapatkan LOA dari ketiga universitas dan ketiga program studi yang didaftarkan di awal. Gitu ya. Kemudian jika kemudian timbul ada pertanyaan lain, kalau misalkan ternyata dari ketiga perguruan tinggi yang saya daftarkan, saya tidak dapat LOA ketiganya, bagaimana? Setahu saya LPDP ada solusi lain. Nanti mungkin akan bisa dibantu oleh tiket bantuan karena banyak sekali kemungkinan yang terjadi begitu ya. Nah, itu yang jika jalur tanpa LOA. Jadi kakak-kakak di sini jika tanpa LOA harus ikut tahapan administrasi, tahapan seleksi tes bakat skolastik, dan seleksi substansi. Sedangkan untuk yang jalur LOA artinya adalah kita mendaftar dulu ke universitas yang kita tuju, kemudian kita dapat LOA, kita upload ketika mendaftar. Nah, itu kita jika lolos seleksi administrasi, kita bisa skip atau melewati tes seleksi substansi atau seleksi tes bakat skolastik, maaf ya. Kemudian kita akan langsung ke tahap berikutnya yaitu seleksi substansi atau interview. Kemudian berkaitan dengan masa tunggu atau masa mencari LOA selama 18 bulan itu adalah jika kakak-kakak di sini dinyatakan lolos seleksi substansi, lolos dinyatakan sebagai calon penerima beasiswa, maka Akang Teteh diberikan waktu selama 18 bulan untuk mendapatkan LOA dari ketiga universitas yang didaftarkan di awal. Tadi, jika memang Akang Teteh ternyata tidak bisa mendapatkan LOA dari ketiga universitas tersebut, nanti mungkin ada kebijakan lain karena setahu saya ada solusi lain ya jika kasus tersebut. Akang Teteh yang award lain mungkin boleh menambahkan jika kurang tepat ya, tapi sepemahaman saya seperti itu. Gitu bedanya LOA dengan non-LOA. Ini berkaitan dengan pertanyaan yang ketiga ya, Teh boleh dilanjut dulu.
tadi pertanyaannya adalah menurut Kang Fahmi, menurut saya lebih baik mana? Memiliki LOE terlebih dahulu atau mendaftar LPDP terlebih dahulu? Menurut saya, berdasarkan pengalaman, keduanya ini bisa kita lakukan secara bersamaan. Kenapa? Karena kita mempersiapkan berkas untuk mendaftar ke kampus tujuan itu hampir kurang lebih sama dengan berkas yang diminta oleh LPDP. Seperti TOEFL, kemudian juga IELTS, kan dua-duanya membutuhkan. Yang membedakan adalah apa? Skornya. Kalau skor LPDP minimal 61 misalkan ya, sedangkan kampus mintanya 80, maka kita harus melampaui skor yang dipersyaratkan oleh keduanya. Melampaui skor minimal IELTS LPDP dan melampaui skor minimal IELTS kampus gitu. Maka kalau dua-duanya terlampaui, maka TOEFL atau IELTS akan teteh aman gitu ya. Kemudian di LPDP juga diminta untuk KTP, scanlah KTP. Kemudian diminta untuk kartu keluarga, scanlah kartu keluarga ya, gimana keluarga di scan ya, nanti jadi gepeng. Kemudian selanjutnya adalah ijazah dan transkrip. Ijazah dan transkrip itu dipergunakan baik mendaftar LPDP maupun mendaftar universitas tujuan. Nah, kalau saya kemarin kasusnya adalah mendaftar ke universitas luar negeri di Monash University, itu diminta untuk ijazah dan transkrip itu bilingual atau dalam dua bahasa ya, dalam bahasa asing dan dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Nah, maka teman-teman yang ijazahnya bahasa Indonesia itu perlu ditranslasi ke bahasa Inggris. Biasanya ada lembaga yang terpercaya atau penerjemah tersumpah yang bisa menerjemahkan dokumen-dokumen penting dan berbayar tentunya ya. Ada juga disediakan oleh kampus. Kemudian misalkan personal statement. Personal statement itu mungkin tidak dibutuhkan oleh LPDP berupa personal statement tok, tetapi LPDP butuhnya adalah esai, kontribusi. Tetapi di universitas dibutuhkan adalah personal statement, maka keduanya sebetulnya sama saja gitu ya. Jadi kalau menurut saya keduanya bisa dilakukan secara bersamaan. Bukan berarti kita fokus mencari universitas tanpa kita fokus mempersiapkan berkas-berkas dari LPDP ataupun sebaliknya, karena berkas yang dipersyaratkan itu adalah mirip. Ya. Sejauh saya mungkin itu jawabannya. Kalau saya kemarin saya ambil jalur dengan LOE unconditional. Kenapa? Karena saya menyadari saya memiliki kelemahan dalam tes seleksi bakat skolastik. TPA ya, hitung-hitungan matematika dasar itu saya sangat lemah. Jadi strategi saya adalah saya ingin melompati tes seleksi bakat skolastik sehingga saya langsung ke substansi. Dan ternyata alhamdulillah saya seleksi administrasinya lolos, kemudian juga dapat LOA unconditional, sehingga spare time saya itu cukup panjang dari pengumuman administrasi ke daftar tunggu seleksi substansi ya. Jadi kemarin saya kurang lebih menunggu 4 bulan ketika teman-teman seleksi tes bakat skolastik. Di sana saya berlatih wawancara, interview bahasa Inggris gitu ya, karena interview itu biasanya dilakukan menggunakan bahasa Indonesia, ada juga yang menggunakan bahasa Inggris dan campur gitu ya, bukan dicampur, menggunakan dua bahasa tersebut. Satu lagi tadi pertanyaan dari siapa? Ajeng ya. Teh Ajeng menanyakan bahwa ada kerjasama dari LPDP dengan universitas atau lembaga di Belanda. Teh Ajeng, mohon maaf, di sini saya belum memahami sejauh itu begitu ya kerjasama yang dilakukan antara LPDP dengan lembaga yang ada di Belanda tersebut, kata Teh Ajeng. Saya lebih baik menjawab saya kurang tahu daripada saya menjawab tanpa ilmu gitu ya Teh. Tapi kalau memang Teh Ajeng berniat untuk mendaftar universitas di Belanda, coba Teh Ajeng mungkin bisa pelajari dulu yang reguler, kemudian mempersiapkan dokumen yang ada di persyaratan beasiswa reguler sambil mempelajari
persyaratan yang diminta oleh LPDP terkait dengan kategori beasiswa kerjasama tersebut. Karena di sana di PowerPoint juga saya kalau tidak salah mencantumkan ya, kader ulama kerjasama itu pendaftaran atau penyelenggaraannya itu memiliki timeline atau alokasi waktu yang berbeda. Kalau tidak salah gitu ya, boleh di cross check lagi. Sejauh ini itu jawaban dari saya untuk Kamila, Teh Ajeng, dan siapa tadi satu lagi? Teh Ayu. Teh Ayu ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang dimengerti, mungkin nanti boleh dibantu sama Akang Teteh mentor yang lain. Terima kasih Teh Mede dan Teteh yang sudah bertanya. Terima kasih, Kang. Ya, baik. Sama-sama. Apakah Teh Ajeng, Teh Mila, dan Teh Ayu sudah puas dengan jawabannya? Alhamdulillah, insya Allah Bu. Ya, mungkin membantu menjawab ya sedikit dari yang di kolom chat. Syarat TOEFL sebagai syarat administrasi betul, karena itu ada kita upload skornya ya, esai juga. Kalau esai mah langsung kopas di sana. Terus setelah jadi calon penerima, langkah selanjutnya apa? Bagaimana bila belum bisa masuk sebelum waktu yang ditentukan? Kalau udah keterima, bikin SP, bikin LOG, nanti kalau belum bisa masuk, LPDP masih bisa dipakai untuk 18 bulan. Tadi Kak Fahmi udah bilang ya, udah ngasih tahu. Boleh nggak daftar 2 jalur tes? Setahu saya 1 jalur aja, soalnya kan nanti kita di administrasi juga mencentang 1 mau lewat jalur mana gitu. Itu paling teman-teman, karena mengingat waktu juga. Kalau misalnya ada yang tadi kan masih ada yang raise hand tapi belum bisa diberikan waktunya karena terbatas ya, boleh nanti di grup besar aja ya teman-teman menjawab agar semua mentor bisa bantu jawab gitu teman-teman.